terakhir berkaitan dengan perjalanan data, terakhir adalah get value, di mana bahwa nilai, jadi mendapatkan nilai yang kemudian diperoleh dari hasil analisis ini juga tergantung dari goalnya, pastinya ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kemudian kita bisa memunculkan nilai itu dengan bantuan hipotesis. Ya, pertanyaan-pertanyaan di awal yang akan kita jawab, nilai jawaban dari pertanyaan itulah yang kemudian menghasilkan sebuah nilai. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan nilai, cobalah untuk sangat-sangat terbuka terhadap insight-insight yang baru dan bahkan tidak terduga sama sekali bagi kalian sebelumnya. Nilai itu mungkin belum tentu sesuai dengan hipotesis di awal. Dan memang kita tidak harus menyamakan dengan itu. Kalau memang hasilnya beda dan itu memberikan sebuah pengetahuan yang baru, datanya sudah benar, prosesnya juga sudah kita lakukan secara sesuai, hasilnya kalau kemudian beda, maka nilai yang baru ini adalah nilai yang kemudian kita peroleh dan harus kita terima dan dijadikan sebagai pijakan. Dan kita harus terbuka dengan itu. Sehingga bisa jadi itu tidak sesuai dengan keinginan kalian di awal sesuai dengan hipotesis, tapi itu bisa bermakna bagi mungkin di belahan dunia lain, di daerah yang lain, di area yang lain mendapati bahwa oh ya memang bisa jadi benar seperti itu. Nah, dalam contoh Janin dan Rose berkaitan dengan toko sepedanya, dan dengan analisis beberapa tahun terhadap datanya, maka mereka bisa menemukan sebuah insight, sebuah pengetahuan yang akhirnya dia mampu memprediksi kira-kira customer seperti apa sih yang akan membeli pada waktu-waktu tertentu, produk yang seperti apa yang dibeli oleh customer itu secara bersamaan, itu akhirnya bisa tahu. Sehingga ke depan bisa menentukan misalnya penjualan satu item produk secara bersamaan, yang satunya dikasih promo, misalnya seperti itu. Kalau kalian pasti sering melihat di sini ada di supermarket ya, di supermarket kita lihat ada promo-promo, ada satu barang yang kemudian dijual dengan barang yang lain dan seterusnya. Nah, sehingga dengan pengolahan data ini maka bisnis akan terus berjalan, nilai-nilai bisa kita dapatkan. Nah, yang harus kemudian diperhatikan juga adalah kebermanfaatan nilai yang kemudian kalian dapatkan dari data itu pada yang lain. Ini berkaitan dengan share itu. Ya, dengan sharing. Kalau kemudian kamu sudah mendapatkan nilai dari data itu dan kamu ingin melakukan share, maka beberapa pertanyaan ini patut dijawab. Kalau memang jawabannya oke begitu dan ada sesuatu yang ditawarkan di sana, maka silakan di-sharing. Kalau kemudian tidak, tunggu dulu. Karena bisa jadi kalian share kemudian ya tidak akan bermakna banyak bagi mereka. Yang pertama adalah what insight are you offering? Kira-kira insight apa yang kamu tawarkan di sana? Adakah sesuatu hal yang bermakna bagi mereka ketika kemudian dilakukan sharing? Ya. Kemudian pengetahuan apa yang bisa diperoleh dari data? Apakah data itu kemudian didesain dengan format yang sangat mudah? Ya. Kemudian tidak yang selanjutnya data itu bisa diakses dengan mudah, gampangnya kayak gitu. Kamu pengen share tapi cara mendapatkannya sulit, yo, males jadinya orang itu. Kemudian apakah kalian tahu terkait dengan histori dari data itu? Ya, dengan tahu histori maka kita bisa tahu bahwa mana data yang bisa di-share, yang mana yang tidak, dan seterusnya. Dan terakhir adalah apakah data itu memang benar-benar sudah di cleaning, ya, sudah atau difilter atau dikemas sedemikian rupa sehingga langsung bermanfaat bagi yang kita sharing. Nah, ini berkaitan dengan value dan juga sharing.
Kalau kalian sudah mampu mendapatkan value itu dan mampu untuk dan ingin melakukan sharing, maka hal-hal ini harus diperhatikan supaya sharing kalian nanti tidak sia-sia. Artinya bisa dipergunakan bagi gitu ya. Sehingga ketika kemudian kalian itu jelas atau clear berkaitan dengan data apa yang dibutuhkan, mendefinisikannya, menyimpannya, baik eksternal maupun internal, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan, maka ini bisa menjadi sangat-sangat berharga dan penting untuk kemajuan bisnis kalian atau untuk kemajuan sesuatu yang ingin kalian kembangkan. Dan tentu ini seharusnya juga bisa digunakan oleh orang lain di tempat yang lain untuk memberikan feedback yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi itu adalah sebuah perjalanan data mulai dari mendapatkan kemudian menyimpannya, kemudian melakukan sharing di sana, menganalisis, memvisualisasikan dan akhirnya mendapatkan satu nilai yang terkandung di dalam data itu.